Ingat, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, tepatnya pada 18 Maret 2016, Joko Widodo sempat berkunjung ke Wisma Atlet Hambalang yang proyek pembangunannya mangkrak di era Presiden SBY. Assalamualaikum semuanya, sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan serta dijauhkan dari segala mara bahaya yang ada di sekitar dan di sekeliling kita. Teruntuk para pembenci Pak Jokowi, saya doakan kalian, semoga kalian secepatnya sadar dan jangan menggiring narasi serta provokasi di mana-mana agar masyarakat awam percaya dengan ucapan bodoh kalian. Ini adalah salah satu bukti rekam jejak digital yang tidak akan bisa dihapus. Dan ini akan menjadi sejarah bahwa Pak Jokowi lah yang benar-benar bisa membangun Indonesia ini dengan baik. Kita simak videonya. Nah, saudara, kami juga punya data yang dihimpun dari Harian Kompas. Memang ada sejumlah proyek pembangunan yang sebelumnya terhenti di era SBY dan dilanjutkan di era Joko Widodo. Pertama, saudara, ada pembangunan ruas tol Pemalang-Semarang. Proyek ini tertunda sejak 2006 silam dan selesai saat Joko Widodo menjadi presiden. Lalu ada proyek pembangunan Jembatan Merah Putih di Indonesia Timur, yakni ada di Ambon, yang tertunda sejak 2011. Proyek ini, saudara, menelan biaya sebesar 772 miliar rupiah lebih. Dan selanjutnya, ada proyek pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat yang dicanangkan oleh SBY dan kemudian diresmikan di era Joko Widodo. Alasan proyek ini terhenti, yakni pengalihan aliran sungai yang terdapat di ujung landasan. Selanjutnya, saudara, ada juga proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. PLTU Batang termasuk dalam proyek yang alot dan juga tertunda karena pembebasan lahan. PLTU ini berkapasitas 2 kali 1000 megawatt. Proyek senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat ini dilanjutkan kembali pembangunannya setelah tertunda selama 4 tahun. Selain itu, ada juga tol pertama yang menghubungkan Balikpapan Samarinda dan merupakan jalan tol pertama di Kalimantan. Kemudian, proyek lain yakni tol Trans Sumatera yang mencakup panjang tol 2.900 km dari Lampung sampai dengan Aceh. Aksi saling sindir antara Partai Demokrat dan pemerintah ini sebenarnya sudah sering terjadi. Jika Anda ingat, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, tepatnya pada 18 Maret 2016, Joko Widodo sempat berkunjung ke Wisma Atlet Hambalang yang proyek pembangunannya mangkrak di era Presiden SBY. Menurut sejumlah kalangan, langkah Jokowi ini merupakan sindiran keras terhadap SBY, khususnya soal pembangunan yang terhenti karena kasus korupsi di era SBY. Saat itu, saudara, Presiden Joko Widodo sempat berujar, proyek ini sudah menghabiskan anggaran triliunan dan perlu keputusan secepatnya, kata Jokowi waktu itu. Sudah lihat videonya? Nah, kali ini kita akan lihat video penjelasan dari Presiden RI kita yang sekarang, yaitu Pak Prabowo Subianto. Simak baik-baik. Hey, tahukah kamu? Ada yang bilang Wush nggak jadi lanjut ke Surabaya gara-gara utang. Sini, dengerin baik-baik info negara penting. Jawabannya keren. Presiden Prabowo gaspol. Wush harus jalan terus ke Surabaya. Beliau juga sering banget kok naik Wush buat kunjungan kerja. Paten banget. Arahan udah clear. Menko khususnya membidangi infrastruktur dan menteri terkait wajib kerja satset. Proyek ini jadi koridor ekonomi besar Jakarta-Surabaya. Cuma 4 jam sampai loh. Di lapangan yang awasin langsung Wakil Presiden Mas Gibran. Jadi semua pembantu presiden harus kerja keras. Ini multiplier effect. Mulai dari barang, wisata, dan investasi auto cepat. Pemerintah Prabowo Gibran ini mikirin rakyat sampai ke sana. Keren kan? Setuju Wush lanjut sampai Surabaya? Komen Wush lanjut sekarang. Gimana menurut kamu? Komen di bawah. Like and share biar semua tahu progres di Indonesia. Inilah yang dibilang rekam jejak digital.
untuk kalian para provokasi bangsa, sudah akhiri dan jangan buat gaduh bangsa ini. Kita sudah merdeka dan kita juga sudah ganti presiden. Janganlah menjelek-jelekan presiden yang terdahulu. Jika ingin menjelekkan presiden terdahulu, kenapa kalian tidak membahas di era SBY dan di era Megawati? Jadi sebagai anak bangsa, mari kita bergandengan tangan dan membangun Indonesia ini agar menjadi lebih baik lagi. Dan mari kita dukung program Pragib untuk kemajuan Indonesia menuju Indonesia cerah. Salam akal sehat.